Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan atau mengkonter penjelasan mengenai penciptaan, ya. Karena ada beberapa teori yang tidak bersumber dari Alkitab. Salah satunya itu adalah teori Big Bang, ya. Selain evolusi ada teori Big Bang, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah teori yang bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya akan bacakan sedikit perihal mengenai Big Bang, ya. Para astronom meneliti ya, berbagai teori tentang penciptaan alam semesta. Meski ada beberapa pemikiran, namun salah satu teori yang terkenal adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Mengutip Smith, teori Big Bang adalah penjelasan utama tentang bagaimana alam semesta ini dimulai. Ya, teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat, kemudian mengembang hingga membentang jauh. Alam semesta setelah meledak itu mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tapi kemudian kecepatannya mengecil menjadi lebih terukur. Pengembangan itu telah berlangsung selama 13,8 miliar tahun, bahkan sekarang juga masih mengembang. Ya, jadi teori ini muncul pada tahun 1927 oleh seorang astronom bernama George Lemaitre, ya. Nah, itu adalah teori yang dikembangkan yang kemudian banyak orang mempercayainya. Lalu kita bertanya, Bapak Ibu, apakah itu bisa dibuktikan? Ya. Jadi ada begitu banyak orang yang setuju dengan pendapat itu, walaupun saya tidak percaya bahwa semua setuju dengan teori tersebut, ya. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Ya, sebenarnya Alkitab menjelaskan dengan sederhana begitu, ya. Ya, dengan sederhana dan dapat dipahami. Namun sebelum saya menjelaskan dari sudut pandang Alkitab, kita harus mendapatkan sebuah pengertian atau terminologi daripada sains, gitu ya. Apa itu sains atau apa itu pengetahuan? Sains itu adalah sesuatu hal yang dapat dibuktikan, dapat didemonstrasikan, gitu ya, dan dapat diulang. Gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa diulang, tidak bisa dibuktikan secara nalar logika, maka sebetulnya itu adalah sebuah tahayul. Saya lebih tepat mengatakan itu adalah tahayul. Kalau itu sebuah keyakinan, berarti itu keyakinan itu sesungguhnya harus dapat dibuktikan secara akali, begitu ya. Mengapa? Karena sesuatu hal itu harus pernah kita ketahui, kita analisis, dan akhirnya kita yakini, begitu. Nah, ya. Jadi kalau tadi di asumsinya itu adalah sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu kejadiannya. Apakah George Lemaitre dia menyaksikan peristiwa itu, begitu? Tidak, pastinya. Lalu bagaimana dengan kesaksian Alkitab itu sendiri yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian kita baca dalam narasinya ada urutan-urutan penciptaan. Pertama diciptakan terang, terus diciptakan cakrawala, diciptakan kemudian tumbuh-tumbuhan, hari keempat diciptakan penerang, ya, baru ada hewan, baru hari keenam itu ada yang namanya manusia. Ada kronologi penciptaan. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Jikalau teori Big Bang ini Anda jadikan sebagai pegangan, maka perlu Anda pikirkan yang pertama adalah apakah masuk di akal bahwa alam semesta ini terjadi karena sebuah ledakan besar dari benda super kecil, super padat, dan super panas, begitu. Kecil sekali. Itu sangat tidak masuk akal. Ya, sangat tidak masuk akal. Lalu dia meledak dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan, begitu. Bahkan dia melebihi kecepatan cahaya berapa juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu adalah sebuah teori yang memang tidak masuk di akal dan tidak mungkin bisa dibayangkan, begitu. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah mungkin, begitu. Yang kedua, saudara, Anda harus perhatikan bahwa
Kalau alam semesta ini terjadi dari sebuah ledakan, itu juga kan bertentangan dengan nalar logika, bahkan hukum termodinamika kedua yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dibiarkan maka akan terjadi ketidakteraturan, gitu ya. Jadi mungkinkah sebuah ledakan itu akan menghasilkan sebuah harmonisasi? Mungkinkah sebuah ledakan itu akan menciptakan jarak bumi dan matahari itu pas begitu? Tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Apabila matahari terlalu dekat dengan bumi, maka bumi akan panas dan tidak ada kehidupan. Dan kalau bumi juga terlalu jauh dari matahari, 10% saja misalnya, maka bumi ini akan mengalami kebekuan seperti Mars. Tidak ada kehidupan. Ya. Jadi sangat tidak masuk akal dan sulit dinalar oleh logika bahwa alam semesta ini terjadi karena sebuah ledakan besar yang terjadi pada sebuah benda yang super kecil, super padat, super panas. Lalu dia meledak dengan kecepatan jutaan cahaya, lalu lama-lama dia akan kecepatannya menjadi berkurang dan menjadi teratur. Itu sangat tidak masuk akal, sulit dinalar oleh logika. Yang sangat logis adalah bahwa ada pribadi ilahi yang menciptakan langit dan bumi ini dengan sempurna. Bagaimana logikanya, saudara? Anda perhatikan diri Anda sendiri. Ya, Anda perhatikan manusia yang menciptakan teknologi, menciptakan banyak hal di muka bumi ini. Begitu luar biasa. Dalam hal menciptakan sebuah kendaraan seperti mobil saja, itu dibutuhkan harmonisasi semua partikelnya atau semua spare part-nya supaya dia bisa berjalan dengan baik atau berjalan dengan sempurna. Apakah mungkin mobil itu hasil sebuah ledakan gunung, ya, miliaran tahun lalu terjadilah mobil? Tentu itu tidak masuk akal. Yang sangat masuk akal adalah bahwa mobil itu diciptakan oleh seseorang yang memiliki pemikiran cerdas, begitu. Atau handphone saat ini, saudara, itu tidak mungkin karena sebuah ledakan sebuah batu granit, begitu ya, lalu meledak dalam waktu miliaran tahun, lalu jadilah handphone. Itu tidak masuk akal. Tetapi kalau ada yang menciptakannya, itu pasti lebih masuk akal dan sangat masuk akal. Demikian juga dengan alam semesta, bahwa alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi alam semesta ini terjadi karena adanya pribadi yang mendesain sedemikian rupa. Ya, ada yang mendesain alam semesta ini sehingga alam semesta kita ini mengeluarkan begitu banyak jenis pohon-pohon dan makhluk hidup, jutaan. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak. Ada pribadi yang menciptakannya. Jadi teori mana yang masuk akal, saudara? Teori Big Bang atau teori Alkitab? Gitu. Saya lebih memilih Alkitab. Karena saya tidak mungkin kebetulan ada. Tetapi karena ada pribadi yang menciptakannya dengan sempurna. Jadi saudara, teori Big Bang atau teori evolusi sebetulnya ada sebuah keyakinan. Tetapi keyakinan yang tidak berdasar, keyakinan tidak akan pernah bisa dibuktikan. Ya. Jadi saya katakan teori Big Bang atau teori evolusi itu adalah teori yang diciptakan oleh iblis. Ya, diciptakan oleh iblis, saudara. Jadi itu bukan hasil karya manusia, hasil karya iblis. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.